Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang perbandingan, di mana dalam sebuah soal ini ada dua perbandingan di dalam, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Biasanya ada 3 variabelnya. Seperti contoh soal berikut. Dalam waktu 6 hari, 15 orang penjahit konveksi dapat membuat 1200 potong kemeja. Untuk membuat 800 potong kemeja dalam waktu 10 hari, berapa penjahit yang dibutuhkan? Nah, ini ada 3 variabel ya, waktu, orang ya, atau banyak penjahit, kemudian banyak potong kemeja. Nah, untuk kemudahannya ya, biasanya kita membuat dalam bentuk tabel nih. Ada harinya, kemudian ada orangnya, ada kemejanya ya. Boleh diberi nama yang lain ya. Apakah waktu atau pekerja, kemudian pakaian ya, terserah ya. Yang jelas modelnya dibuat dalam bentuk tabel. Nah, kita cek dulu hubungan nih dari hari dengan orang. Secara logika, misalnya ya, ini 6 hari dengan 15 pekerja. Kita mau cek apakah ini perbandingan yang senilai atau yang berbalik nilai atau tak senilai. Nah, secara logika, semakin banyak pekerja ya, maka pekerjaan akan semakin cepat selesai. Jadi hubungan antara hari dengan orang ini berbalik nilai ya, karena semakin sedikit hari berarti pekerja justru makin banyak supaya cepat selesai. Jadi kita beri tanda berbalik. Nah, kemudian dari hari ke meja. Secara logika, semakin banyak harinya maka kemeja yang jadi juga semakin banyak ya. Jadi ini senilai antara orang dengan kemeja. Semakin banyak orang atau pekerjanya maka semakin banyak kemeja yang dihasilkan. Jadi ini senilai. Nah, dalam membuat tabel ya, yang pertama sebenarnya untuk penggunaan cara mudah yang akan kita pakai, kita pisahkan ya. Yang berbalik nilai harus diletakkan di ujung kiri dan ujung kanan ya. Jadi dipisahkan. Jadi ini harusnya susunannya kita tukar antara orang dengan kemeja saja ya, kita tukar. Jadi hari, kemudian kemeja, kemudian orangnya. Nah, supaya antara ujung dengan ujung saling berbalik nilai. Oke. Nah, sekarang baru kita tuliskan keterangan yang lengkap dari soalnya. Untuk dalam waktu 6 hari, 15 orang pekerja mampu menghasilkan 1200 potong pakaian. Kemudian untuk 800 potong kemeja dalam waktu 10 hari bisa dibuat berapa orang pekerja ya. Jadi kita sudah selesai membuat tabelnya. Nah, cara penyelesaiannya kita pakai rumus senyum sama dengan cemberut. Senyum sama dengan cemberut. Ini kode rumusnya ya. Senyum maksudnya emotikon senyum itu bagaimana sih? Ya gini ya, emotikon senyum. Kemudian emotikon cemberut seperti ini. Nah, jadi senyum sama dengan cemberut. Nah, jadi kita sisa tuliskan nih. Kita buat dulu senyumnya, yang ini senyum. Kemudian yang cemberut saya kasih warna lain, misalnya yang ini. Nah, jadi kita sisa tuliskan persamaannya. Ya, saya geser dulu ini ke bawah. Senyum sama dengan cemberut berarti 6 kali 800 dikali 15 itu sama dengan 10 kali 1200 kali X. Nah, ini sisa dilanjutkan penyelesaiannya, berarti 6 kali 800 kali 15 sisa dibagi dengan ini ya, supaya ketemu di sini X. Jadi bagi 10 kali 1200. Nah, supaya mudah kita coret-coret saja ya. Nah, coret yang pertama nih, antara 0 dulu, 02 di bawah dengan 02 di atas, itu dicoret. Kemudian antara 8 dengan 12 sama-sama bisa dibagi 4 ya, kita coret saja. Bagi 4 dapat 2, bagi 4 dapat 3.
Kemudian antara 3 dengan 15 boleh bagi 3 habis, bagi 3 5. Nah, kemudian antara 10 dengan 5 ya boleh ya, bagi 5 1 habis ya, bagi 5 2. Selanjutnya yang 2 dengan 6 bagi 2 1, bagi 2 3. Jadi X nya yang tersisa adalah 3 kali 2. Jadi jawabannya adalah 6 orang bekerja. Seperti itu ya. Kita cek pilihan jawabannya. Jadi pilihan jawabannya adalah yang D. Nah, ini caranya. Kalau tidak pakai pencoretan juga boleh. Ya, 6 kali 800 kali 15 kira-kira itu dapatnya 6 kali 15 90 72.000 ya mungkin ya. Kemudian yang 10 kali 1200 ya, 1200. 10 kali 1200 12.000. Sehingga kalau dibagi jawabannya juga 6 orang pekerja. Seperti itu ya. Jadi inilah kunci rumusnya adalah senyum sama dengan cemberut. Dengan ingat tadi bahwa hari dengan orang harus berbalik nilai ya. Yang ujung dengan ujung harus berbalik nilai atau tak senilai ya. Oke, ini contoh soal yang pertama. Bolehkah kita mencoret sebelum kita masuk ke proses perkaliannya? Sebenarnya juga boleh ya. Saya ilustrasikan. Di sini pas setelah kita menulis tabel, sebenarnya kita bisa langsung mencoret di situ. Ya, jadi untuk perbandingan yang seperti ini, semua bisa dicoret antara atas dan bawah. Ini dulu yang kita coret nih. Misalnya 6 dengan 10. Kita coret sama-sama bagi 2. 3 dengan 5. Terus antara 1200 dengan 800 itu sama-sama kita bisa bagi 400. Dapat 2 dengan 3. Nah, itu pencoretannya ya. Nah, kemudian setelah mencoret seperti itu, yang kedua bisa dicoret adalah yang senilai. Kalau perbandingan senilai yang bisa dicoret atas dengan atas, kemudian bawah dengan bawah. Contohnya gini, antara hari dengan kemeja kan senilai nih. Jadi boleh sama-sama dicoret atas dengan atas, bawah dengan bawah. Ya, misalnya antara yang 3 dengan 3 ini ya sama-sama atas ya, itu bisa dicoret. Nah, kemudian yang sama-sama bawah, tapi di sini kan 5 dengan 2 tidak bisa ya, jadi itu sudah cukup. Lalu yang ketiga, untuk yang berbalik nilai bisa dicoret silang, atas dengan bawah, atas dan bawah. Nah, jadi ini 3 jenis model pencoretan untuk memudahkan. Misalnya antara hari dengan orang kan ini berbalik nilai ya, jadi atas dan bawah boleh dicoret, yaitu 5 dengan 15. Bagi 5 1, bagi 5 3. Nah, jadi hasil akhir dari pencoretan di atas 1 1 1 2 3 X. Begitu. Jadi pada saat pakai senyum sama dengan cemberut, ini kan sudah akan dapat langsung jawaban. Senyumnya 6, cemberutnya X. 1 kali 1 kali X, jadi langsung dapat jawaban. Nah, ini cara mudah untuk pencoretan cepat. Tetapi kalau bermasalah dengan pencoretan ya, boleh pakai ilustrasi yang awal tanpa ada pencoretan sama sekali. Oke, kita coba soal yang selanjutnya ya. Ya, untuk soal ini manajer produksi. Ya, jadi kita coba nih. Disilakan yang mau mencoba dulu sebelum dijelaskan, di jeda videonya di pause.
lalu coba sendiri, habis mencoba baru dilanjut nonton videonya. Oke, saya langsung bahas ya. Di sini ada mobil dengan waktu, kemudian dengan pekerja. Kita tentukan dulu ya, mana yang senilai, mana yang berbalik nilai. Antara mobil dengan hari, semakin banyak harinya, mobil yang jadi makin banyak, betul. Hari dengan pekerja, semakin banyak harinya, pekerjanya makin sedikit. Oh ya, ini yang berbalik nilai berarti antara hari dan pekerja. Jadi langsung kita tulis di tabel, harinya di sini, pekerjanya di ujung, kemudian di tengah mobilnya yang jadi. Oke, jadi hari dan pekerja sebenarnya bisa ditukar ya, yang jelas mereka terpisah. Nah, sisa kita tulis nih, 3 unit mobil, 48 hari, 18 pekerja. Berapa banyak tambahan pekerja? Tambahan pekerja yang ditanya ya. Yang dibutuhkan untuk membuat karoseri 5 unit mobil dalam waktu 60 hari. Jadi yang ditanyakan X ya. Oke, jadi kita lakukan pencoretan saja ya supaya cepat ya. Kalau yang tidak mau mencoret boleh langsung nih, senyum sama dengan semangat. Senyum sama dengan cemberut. Langsung 48 kali 5 kali 18 ya, sama dengan 60 kali 3 kali X. Ini yang tidak suka coret-coret. Nah, bagi yang suka coret, sebelum pakai rumus kita coret dulu nih, atas dan bawah dulu nih. 48 dengan 60 bisa bagi 12 loh. Bagi 12 dapatnya 4, bagi 12 dapatnya 5. Selanjutnya yang senilai, antara hari dengan mobil kan senilai ya, boleh coret atas-atas bawah-bawah. Kebetulan yang bawah nih bisa nih, 5 dengan 5 kita coret jadi 1, coret jadi 1. Kemudian antara mobil dan pekerja kan juga senilai ya, karena yang berbalik cuma yang ini. Jadi 3 dengan 18 kita bisa coret, bagi 3, 1 bagi 3, 6. Nah, ini sudah tidak ada lagi ya, bisa dicoret. Sisa pakai senyum sama dengan cemberut. Senyum berarti 4 kali 1 kali 6 sama dengan cemberut 1 X. Jadi jawabannya langsung 24 hari 24 pekerja. Ya, tetapi belum selesai ya, yang ditanya tambahan. Tambahan berarti pekerja yang sekarang dikurangi dengan pekerja yang sebelumnya, ada 18. Jadi kalau dikurangkan tambahannya 6 orang nih. Gimana, mudah kan untuk menyelesaikan soal ini? Bagi yang tidak suka coret-coret, sekali lagi dicoba. Caranya akan dapat 6 juga ya, seperti itu. Bagi yang kesulitan boleh klik di bagian komentar, silahkan tuliskan komentarnya, kita berdiskusi lebih lanjut di sana ya. Oke, kita coba lagi soal selanjutnya. Dalam waktu 6 hari ya, yang mau coba silahkan dijeda video ini, di pause, lalu dicoba sendiri. Kalau sudah selesai baru diklik lanjutkan menonton video. Oke, langsung saya jelaskan ya, berarti polanya sudah ketemu kan. Yang berbalik nilai itu pasti antara hari dengan orang ya, saya begitu ya. Jadi kita tulis langsung, harinya dengan orangnya kita pisah, di tengahnya adalah baju. Atau kita coba inovasi, kita tukar orang dengan hari ya, dari tadi harinya di depan, orang dengan hari. Apakah hasilnya bisa juga? Ya, harusnya sih sama. Oke, 6 hari 10 orang pekerja menghasilkan 1200 potong ya. Jadi berapa orang untuk membuat 800 potong baju dengan model yang sama dalam waktu 8 hari ya. Gini X-nya di sini ya. Oke, kita langsung coret-coret. Iya, ini bagian yang menarik nih, coret-coret. Atas bawah dulu deh. 6 dengan 8 bagi 2, 3 dengan 4. 1200 dengan 800 bagi 400, langsung ya, 3 dengan 2. Oke, selanjutnya antara baju dengan hari sama-sama atas atau sama-sama bawah.
bagi 3 habis. Bagi 2 antara bawah dengan bawah ya, bagi 2 bagi 2. Oke. Nah, kemudian antara hari dengan orang yang berbalik nilai kita coret atas bawah ya, coret silang. Bagi 2 bagi 2. Oke, jadi semua sudah habis nih. Nah, sisa senyum sama dengan cemberut. Senyum 511 sama dengan cemberut X11. Jadi jawabannya adalah 5 hari. Yo. 5 hari bukan ya, 5 orang. 5 orang, bro. 5 orang. Oke. Masuk akal gak sih? Karena lebih sedikit pakaian yang mau dibuat ya, dengan jumlah hari yang lebih banyak ya, maka cuma butuh 5 orang untuk mendapatkan hasil 800 potong pakaian ya. Oke, bagi kalian yang punya cara lain silakan dengan pengembangan masing-masing ya. Kita saling cek jawaban kita mana yang tepat, boleh menggunakan cara apa saja. Oke, saya tinggalkan soal-soal di sini ya. Ada banyak, silakan dicoba dikerjakan. Nanti tulis jawabannya di kolom komentar nih. Nomor 1 jawabannya apa, di screenshot ya atau di post, silakan dicoba. Kemudian nomor 2 nih, sekali lagi boleh di screenshot atau di post dulu untuk dicoba. Nanti tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nomor 3. Oke, jadi cukup 3 nomor saja sebagai latihan. Iya. Masih banyak sih nomor-nomor yang lain, kalau mau coba masih ada 3 soal lagi ya. Tambahan saja. Bagi yang mau coba nomor 4. Ini nomor 4 ya. Nomor 5. Kemudian nomor 6. Oke, habis ya. Oke, jadi sebagai kesimpulan sekali lagi, langkah pertama kita menentukan dulu posisi tabel ya, posisi variabel dari soal pada tabel, pisahkan yang berbalik nilai. Kemudian kita sisa pakai senyum sama dengan cemberut. Kalau suka coret-coret nih, coret-coret dulu. Atas bawah dulu coret-coret yang di variabel yang sama. Misalnya di hari dengan hari, kemeja dengan kemeja, orang dengan orang, itu bisa dicoret dulu. Kemudian yang kedua, untuk yang senilai ini yang berdekatan. Hari dengan kemeja, kemeja dengan orang, itu bisa dicoret atas-atas dengan bawah-bawah. Kemudian untuk yang berbalik nilai atau yang terpisah, itu bisa dicoret antara atas dan bawahnya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.